5. Sistem nilai dan pendidikan tentang lingkungan hidup manusia. Seperti banyak negara yang sedang membangun, Indonesia pun menghadapi dua macam masalah mengenai lingkungan hidup manusia, yaitu pertama masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh kemelaratan dan akibat kepadatan penduduk. Kedua, masalah pengerusakan dan pengotoran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh proses pembangunan. Naiknya kepadatan penduduk akan menambah gawatnya masalah lingkungan hidup golongan pertama, sedangkan waktu akan diperlukan sebelum usaha pembangunan akan dapat mengatasi akibat negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh kemelaratan itu. Sebaliknya, usaha pembangunan itu sendiri dapat mengakibatkan pengotoran dan pengerusakan lingkungan. Maka kerusakan pada lingkungan hidup manusia adalah baik penjelmaan dari masalahnya itu sendiri maupun akibat dari pemecahannya. Diskusi tentang kerusakan serta pengotoran itu sendiri pada tingkat teknis bukan tugas tulisan ini. Oleh karena itu, kiranya tidak ada jeleknya jikalau kita memusatkan perhatian kita pada persoalan meningkatnya kepadatan penduduk dan bagaimana kita di Indonesia hendaknya mempersiapkan diri untuk suatu keadaan dengan kepadatan penduduk berlipat rata-rata 2 kali yang harus kita perhitungkan akan terjadi dalam waktu kurang lebih 30 tahun. Dengan demikian, fokus tulisan ini adalah manusia itu sendiri, sebab manusia merupakan faktor ekologi utama karena besar jumlahnya, tingginya konsumsi bahan-bahan alam, dan kehebatan pengotorannya serta pengerusakan alam yang disebabkannya. Dalam hal ini sudah barang tentu Indonesia tidak merupakan kasus tersendiri. Betapapun berbedanya sifat pokok masalah lingkungan hidup negara miskin dan negara industri kaya, namun akibat-akibatnya akan menimpa semua bangsa di dunia sekalipun secara berbeda-beda. Kait-mengaitnya, keselamatan bangsa industri dan bangsa pra-industri dalam hubungan ini dapat digambarkan dengan 2 angka. Doubling time jumlah penduduk dunia adalah 30 tahun. Jika kebutuhan penduduk diambil 3% setahun, tapi doubling time kerusakan ekologi di dunia yang terutama disebabkan oleh pencemaran industri diperkirakan sebesar 14 tahun. Beberapa ahli memperkirakan dalam 30 tahun berbagai persoalan ekologis tidak akan dapat teratasi lagi oleh karena proses pengerusakan sudah menjadi irreversible. Nyatalah dalam kita merumuskan suatu kebijaksanaan tentang lingkungan hidup manusia. Pada hakikatnya, kita sedang turut merencanakan kondisi hidup generasi yang akan datang. 2 segi akan kita teropong, yaitu pemukiman manusia dan nisbah manusia dengan alam, ekosistem, dalam hubungannya dengan nilai-nilai kebudayaan serta pendidikan. Pemukiman manusia. Kita tidak dapat menutup mata lagi terhadap kenyataan kebanyakan kota madya dan kota besar di Indonesia telah kewalahan menghadapi akibat urbanisasi yang dinamakan municipal services, yaitu penyediaan listrik, pembuangan sampah, riolering, dan keperluan transport cepat untuk umum, sudah lama tidak mencukupi untuk menjamin suatu kehidupan yang layak bagi semua warga kota. Pesatnya penambahan penduduk kota adalah lebih cepat daripada pertambahan penduduk di dalam masyarakat pada umumnya. Hal ini mengakibatkan ancaman terhadap kesehatan umum, menambah pengangguran, kekurangan perumahan, dan kekurangan sekolah. Bahaya timbulnya ketegangan sosial dapat mengancam tertib kehidupan kota serta warganya. Jikalau lajunya urbanisasi ke arah Jakarta misalnya tidak berkurang, mungkin dalam waktu kurang dari 10 tahun akan timbul masalah Jakarta tidak dapat diatur lagi dan menjadi tempat yang sulit untuk hidup secara aman dan bahagia. Bahaya Jakarta akan menjadi unlivable dan ungovernable adalah suatu masalah yang sekarang pun sudah mulai harus dihadapi. Lebih karena Jakarta merupakan ibu kota tempat pemerintah Indonesia bersemayam, akibat politis gangguan-gangguan besar di dalam kehidupan Jakarta akan membawa konsekuensi politik yang besar pula. Pemecahan masalah Jakarta serta persoalan lingkungan hidupnya adalah persoalan nasional yang memerlukan suatu kebijaksanaan nasional pula. Sudah barang tentu Jakarta bukan satu-satunya kota di Indonesia yang mengalami kesulitan ini. Ia hanya mengalami kesulitan yang lebih besar karena pertambahan penduduknya lebih besar pula daripada kota lain. Karena itu keadaan Jakarta memperingatkan kita bahwa pertumbuhan kota-kota di negara-negara seperti Indonesia ini memerlukan suatu perencanaan yang saksama dan yang meliputi juga daerah-daerah yang jauh dari pusat kota-kota tersebut. Nisbah manusia dengan alam dan pembangunan.
Kita semua telah mulai sadar perbandingan penduduk dengan luas tanah sudah tidak seimbang lagi. Gejala utama ialah kehausan akan tanah di Jawa dan berbagai tempat yang subur di luar Jawa. Ia telah menyebabkan penebangan liar hutan kita yang menimbulkan banjir setiap tahun. Jika dibiarkan, keadaan ini akan menjadi lebih buruk lagi dengan terjadinya ketandusan yang akan mengancam pertanian di Jawa dan berbagai tempat di luar Jawa. Sekarang pun sudah banyak tempat di kepulauan Indonesia yang dinilai sebagai daerah yang rusak. Bagaimanakah kita harus mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam agar supaya alam dapat melandasi kehidupan 240 juta bangsa Indonesia? Semua persoalan itu tidak dapat diatasi pada tingkat kemiskinan kita sekarang ini. Hanya pada suatu tingkat kemakmuran yang lebih tinggi persoalan-persoalan ini mungkin dapat diatasi. Oleh karena itu juga akan menjadi tidak ada jalan lain daripada mengadakan pembangunan. Biarpun ada resiko pembangunan itu juga akan menambah kerusakan alam. Sebab modernisasi pertanian dengan insektisidanya, industrialisasi dengan pencemarannya, dan eksploitasi minyak lepas pantai semuanya mempunyai impact ekologi. Sebenarnya garis besar kebijaksanaan untuk menghadapi keseluruhan situasi ini tidak sulit untuk dirumuskan. Yang diperlukan ialah pertama suatu strategi pembangunan yang sadar akan persoalan lingkungan hidup dan yang menjaga supaya dalam setiap fase pembangunan impact ekologinya diusahakan sekecil-kecilnya. Kedua, suatu politik lingkungan se-Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan persyaratan kehidupan masyarakat Indonesia 20 dan 30 tahun mendatang. Hal ini berhubungan erat dengan strategi pembangunan tadi. Ketiga, suatu usaha untuk memperbaiki kerusakan ekologi yang ada di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, tujuan pembangunan ialah A. Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, B. Keadilan sosial, dan C. Kesanggupan memakai kekuatan sendiri, self-reliance. Tujuan ini perlu dikaitkan dengan perencanaan sosial, khususnya dengan suatu politik penduduk yang meliputi transmigrasi dan pengurangan jumlah kelahiran, dan dengan perencanaan ruang serta lingkungan, baik untuk suatu kebijaksanaan pertumbuhan yang berorientasi pada lapangan kerja, maupun untuk menghambat arus urbanisasi dan untuk mencapai suatu keseimbangan baru antara kota dan daerah pedesaan. Maka pembangunan desa yang meliputi strategi lokasi pembangunan kota-kota pasaran kecil beserta teknologi medianya merupakan unsur-unsur pokok di dalam strategi pembangunan. Di samping itu diperlukan suatu pengembangan berencana kota-kota yang letaknya agak jauh dari kota-kota besar yang dapat mengalihkan arah jurusan urbanisasi sehingga tidak semuanya lari ke kota yang sudah terlalu besar. Tujuan ini memerlukan suatu desentralisasi industrialisasi. Demikian pun masalah transmigrasi dan kesempatan kerja tidak dapat merupakan tugas departemen yang bersangkutan saja, melainkan sangat perlulah kedua tujuan itu melandasi, mendorong, dan turut mewujudkan kebijaksanaan semua departemen pemerintah. Kesadaran masyarakat umum dalam usaha ini juga sangat penting, sehingga dengan jalan demikian semua kekuatan di dalam masyarakat dapat bergerak bersama ke tujuan-tujuan tadi itu. Usaha transmigrasi misalnya harus mendapat dukungan yang konsisten dari departemen-departemen pertanian, perindustrian, tenaga kerja, dan departemen P dan K untuk meningkatkan keterampilan dan keadilan. Begitu juga Departemen Keuangan terlibat karena kebijaksanaan bea masuknya mempengaruhi perbandingan antara harga modal dan harga buruh. Begitupun dunia perbankan dengan kebijaksanaan kreditnya. Maka demikianlah perencanaan ruang dengan segala kompleks insentif dan disintensifnya merupakan unsur penting dalam menghadapi masalah lingkungan di Indonesia. Tetapi walaupun usaha pembangunan kita ini berhasil baik, program keluarga berencana ternyata efektif dan transmigrasi dapat berjalan lancar. Namun kemampuan kita untuk memperpanjang doubling time jumlah penduduk tetap terbatas. Lebih-lebih lagi usaha untuk menstabilisasikan jumlah penduduk. Maka biarpun kita dapat mengusahakan penyebaran penduduk di wilayah Indonesia menjadi lebih merata, kita toh masih harus mulai memikirkan konsekuensi sosial dan budaya dari kepadatan penduduk yang berlipat ganda itu. Setiap orang memerlukan suatu ruang pribadi, personal space, sebagai syarat yang penting untuk kesehatan mentalnya dan sebagai syarat untuk tindak tanduk yang normal. Dapatlah dibayangkan kepadatan penduduk yang besar akan mengakibatkan suatu masyarakat yang pengaturannya harus lebih ketat, lebih formalistis, dan kurang bebas.
Kepadatan penduduk yang sangat ringan agaknya dapat mewujudkan suatu masyarakat yang tata caranya lebih longgar, lebih informal, lebih gampang dan bebas. Dengan meningkatnya kepadatan penduduk, kita akan harus merumuskan dan mengembangkan nilai-nilai untuk tata cara hidup bersama yang baru dan yang lebih sesuai. Mungkin sekali kita akan harus memperkembangkan suatu imbangan baru antara kebebasan individu dan kewajiban sosial. Di dalam kota besar, pastilah persoalan sosial tidak akan dapat dikendalikan, kecuali jikalau kita dapat mewujudkan komunitas kecil yang baru, komunitas yang masing-masing mempunyai identitas sendiri, dan yang dapat merupakan wadah untuk partisipasi inisiatif dan tanggung jawab lokal. Tidak dapat diharapkan kota sebesar Jakarta akan dapat diatur melalui birokrasi semata-mata tanpa menimbulkan rasa pengasingan serta kesunyian pada sebagian penduduk yang akan mencetuskan diri dalam tindak tanduk yang antisosial. Bagaimana pengaturan tersebut di atas akan dapat tercapai belum dapat diketahui. Jawaban atas pertanyaan ini akan memerlukan riset dan pemikiran yang jauh lebih mendalam. Begitupun dalam hubungan manusia dengan alam, perlu berangsur-angsur kita kembangkan suatu sikap yang menyayangi alam dan yang menyegani hidup. Yang perlu kita atasi ialah kecenderungan untuk melihat alam sebagai objek semata-mata, sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan dan dieksploitasi menurut keperluan atau kesewenang-wenangan manusia. Kita harus belajar melihat alam sebagai kawan kita, kawan senasib sepenanggungan, karena di dalam dunia yang padat nanti itu ketergantungan manusia pada alam akan bertambah, seperti juga peningkatan dan pemeliharaan alam akan lebih tergantung pada pemeliharaan aktif oleh manusia terhadap imbangan dan siklus peredaran alam yang melandasi segala yang hidup di dunia ini. Biaya ekologi yang tinggi, baik dalam bentuk pencemaran maupun dalam pemborosan bahan mentah, pengaruh suatu teknologi yang tidak terkendalikan, dan juga biaya psikologi yang tinggi, seperti tercermin dalam krisis kebudayaan yang sekarang sedang melanda negara industri kaya, menyarankan kepada negara yang sedang berkembang supaya sedapat-dapatnya jangan mengulangi pola pembangunan negara industri yang lebih tua itu. Sebenarnya lah kepadatan penduduk kita sendiri telah memaksakan kepada kita suatu siasat pembangunan yang berlainan, yaitu yang mengutamakan kebijaksanaan pertumbuhan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, keadilan sosial, dan kepercayaan diri sendiri. Ia juga memaksakan kepada kita suatu kesediaan untuk hidup sederhana di dalam batas kemampuan sumbernya sendiri. Begitupun teknologi yang kita kembangkan perlu juga berada di dalam batas sumber kita sendiri, sehingga dengan demikian tidak menambah ketergantungan negara kita pada negara yang lebih kaya dan lebih kuat ekonominya. Perlu juga kita jaga supaya dalam mengejar suatu tingkat kehidupan yang lebih tinggi, kita wujudkan suatu landasan sosial yang luas, sehingga kenaikan tingkat hidup dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan bukan hanya oleh suatu golongan elit kecil yang menikmati tingkat kehidupan internasional. Maka kesederhanaan hidup dalam arti hidup di dalam batas sumber yang ada pada kita bukan suatu argumentasi anti modern atau anti pembangunan, melainkan suatu syarat mutlak untuk maju, untuk modernisasi secara meluas, untuk menjaga momentum pembangunan dan lebih menegakkan kemerdekaan kita sebagai bangsa. Namun keperluan untuk hidup secara lebih sederhana juga berlaku untuk negara industri kaya, karena sekarang telah menjadi terang, air, dan udara bersih di dunia ini bukan barang yang tidak terbatas adanya, dan kelangsungan hidup umat manusia hanya terjamin jika manusia sanggup lebih mengendalikan hawa nafsunya akan barang-barang buatan dan dapat menjelmakan kebudayaan yang kurang boros terhadap sumber alam. Keserasian dengan alam bagi manusia yang diperlukan untuk menghadapi masa depan bukan persoalan pengetahuan dan konsepsi intelektual semata-mata. Ia meliputi persoalan rasa, yaitu induk penglihatan dan pemikiran kita. Ia tidak bisa lepas dari kemampuan intuitif, ekspresif, dan estetis manusia serta kemampuannya berkomunikasi secara nonverbal. Disinilah letaknya suatu sumber kreatif yang dapat turut mewujudkan suatu kebudayaan baru yang berlandaskan kecukupan dalam tingkat hidup material untuk rakyat banyak dan kekayaan dalam aspek yang membawa kebahagiaan hidup. Nyatalah juga usaha pembangunan maupun usaha untuk menyelamatkan sistem pendukung kehidupan manusia di dunia ini bukan saja merupakan usaha nasional masing-masing negara di dunia.
Semua usaha itu tidak akan dapat berhasil tanpa suatu kerjasama internasional dan tanpa perubahan struktural di dalam masyarakat negara industri kaya maupun di dalam negara miskin yang mau berindustri dan tanpa perubahan mental yang sesuai. Persiapan mental untuk keadaan yang akan datang ini akan memerlukan refleksi dan pemikiran untuk mencoba menyelami intisari perubahan keadaan umat manusia ini. Refleksi filsafat ini akan harus meliputi pula nisbah manusia ini. Refleksi filsafat ini akan harus meliputi pula nisbah manusia dengan teknologi, yaitu alat yang dibuat manusia lengkap dengan lembaga-lembaga yang juga menjadi bagian teknologi itu. Manusia dihadapkan kembali pada persoalan pokok yang sebenarnya sudah dihadapinya sejak dia menyadari dirinya sebagai homo faber, manusia tukang, yaitu tujuan sosial apa yang hendak dicapainya dengan alat yang dibuatnya itu. Tetapi persoalan yang sekarang dihadapinya adalah lebih gawat lagi. Sejauh dia hidup di dalam masyarakat negara industri, persoalan yang dihadapinya ialah bagaimanakah manusia dapat menguasai teknologinya dan mengendalikannya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang lebih human. Sejauh manusia itu hidup di negara miskin, persoalannya ialah bagaimana dia dapat menghadapi dikuasai oleh teknologi negara kaya yang memang sesuai dengan keperluan mereka, tapi yang dapat mempertajam berbagai problema bagi negara miskin itu, dan bagaimana dia dapat memperkembangkan teknologi yang sesuai dengan keperluan dia sendiri, yang sesuai pula dengan sumber yang ada padanya, dan yang dapat melintasi kesalahan yang telah dibuat oleh negara industri. Pada hakikatnya, baik negara yang kaya dan miskin berhadapan dengan persoalan yang sama, yaitu bagaimana teknologi dapat diarahkan sehingga dia dapat melayani tujuan sosial, aspirasi manusia dan masyarakat sesuai dengan keperluan suatu dunia yang akan makin menjadi sempit dan padat. Masalah pokok kemasyarakatan yang pada pokoknya moral sifatnya dan yang sejak dahulu menjadi bidang filsafat politik, sekarang telah mulai bangkit kembali, biarpun dalam bentuk yang berlainan karena situasi yang berlainan. Dalam menghadapi dunia yang lebih padat ini, bagaimanakah gerangan kita harus membayangkan masyarakat yang sentosa, the good society? Bagaimana hendaknya kita melihat dan mendefinisikan kembali konsepsi kita mengenai kesejahteraan, mengenai kemakmuran dan keadilan, mengenai kebebasan dan kekuasaan, mengenai imbangan antara negara dan individu, dan antara kemerdekaan dan keadilan? Bahkan persoalan konsepsi manusia sudah mulai dibuka kembali. Semua konsepsi kita tentang hal-hal tersebut di atas agaknya akan harus dirumuskan kembali jika kita menghendaki pegangan dalam menghadapi hari depan. Di dalam sejarah semua bangsa, kita dapat melihat bahwa setiap kali bangsa itu dihadapkan pada tantangan-tantangan baru, maka mau tak mau, dia selalu menggali kembali sumber-sumber kebudayaannya untuk mencari patokan dan nilai yang dapat turut mengarahkan responnya terhadap tantangan-tantangan baru itu. Redefinisi sistem nilai di setiap peralihan sejarah, atau lebih tepat kemampuan untuk mengubah konfigurasi nilai-nilai sesuai dengan keperluan baru, adalah ciri kontinuitas dan vitalitas suatu bangsa. Di dalam mencari keseimbangan baru antara manusia dan alam misalnya, yaitu salah satu persoalan baru yang penting yang mulai kita hadapi. Di samping banyak yang berlawanan, manusia juga dapat menemukan pembenaran keserasian manusia dengan alam ini di dalam ajaran-ajaran agama dunia. Dalam agama Islam misalnya, kita temukan banyak ajaran yang menunjuk ke arah itu. Prinsip tidak membenarkan sikap yang berlebih-lebihan merupakan suatu garis merah yang tampak dalam seluruh ajaran Islam. Dibenarkan membunuh hewan, tidak untuk sewenang-wenang membunuh, tetapi untuk kebutuhan hidup manusia belaka. Dibenarkan mencari untung, tetapi tidak dibenarkan riba, yakni untung yang berlebihan. Seolah-olah hendak dikatakan oleh ajaran Islam itu, kamu bebas untuk menikmati semua hasil alam sekitarmu, asal kamu tidak bersikap berlebih-lebihan. Karena alam sekelilingmu itu adalah alam yang diamanatkan oleh Tuhan kepadamu untuk tidak saja dinikmati, tetapi juga untuk dipelihara olehmu. Sebab memang sesungguhnya Tuhan telah menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Di samping agama-agama besar sebagai sumber, manusia juga dapat menggali patokan-patokan dari kebudayaan tradisionalnya. Bagi seorang Jawa tradisional misalnya, rasa persatuan dan keserasian dengan alam adalah sesuatu yang wajar. Dia menyadari bahwa dia dapat menarik manfaat dari dan dapat melindungi diri terhadap alam sejauh dia menyesuaikan diri pada irama dan kodrat alam. Dia mengetahui bahwa salah satu jalan bagi manusia untuk menyelami diri dan untuk menemukan hakikat dirinya ialah bertapa di alam rimba. Dalam keserasian dengan alam, maka mungkin terbukalah baginya pengertian dari mana datangnya manusia dan kemana perginya.
Dari kesadaran inilah timbullah kesediaannya untuk memberi kepada semua manusia dan untuk ikut menanggung derita manusia lain, baik gotong royong maupun respons spesifik terhadap proses pemelaratan berangsur-angsur di Jawa selama abad-abad terakhir ini yang oleh seorang antropolog asing disebut shared poverty, berakar pada kesadaran budaya ini. Sebaliknya, apabila di dalam cerita wayang ditegaskan suatu keraton baru, mulailah usaha itu dengan membabat alas, membabat hutan. Memang perlu kita sadari bahwa untuk sebagian nisbah tradisional, dengan alam mencerminkan pada umumnya suatu masyarakat yang langka penduduknya, kecuali daerah di sekitar ibu kota. Di dalam keadaan itu, alam merupakan suatu sumber kekayaan yang tak terbatas. Oleh sebab itu, sekarang pun masih ada kecenderungan untuk tidak begitu mengacuhkan alam serta keperluan memeliharanya. Sikap ini juga mempunyai akar lain. Di dalam masyarakat agraris tradisional, manusia dilahirkan dan dibesarkan di dalam kebebasan terhadap dan persatuan dengan alam. Dia melihat pula kekayaan dan kemampuan alam untuk tumbuh sendiri. Lagi pula, sejak kecil dia melihat dia dihidupi oleh alam. Maka demikianlah tidak ada naluri padanya untuk memberi proteksi pada alam. Kita semua pernah melihat anak-anak gembala di desa. Kalau dia mau bermain, setelah dia memakai aritnya untuk mencari rumput atau daun-daunan untuk ternak orang tuanya, dia tancapkan aritnya itu pada pohon yang terdekat. Jikalau jumlah kacung dengan aritnya berlipat ganda, betapa besar jumlahnya pohon yang menjadi rusak. Sifat tidak mengacuhkan alam juga dapat dilihat pada pekerja yang menebang pohon di sepanjang jalan untuk memanasi aspal yang diperlukan untuk memperbaiki jalan itu. Ketidaksadaran tentang alam dicampur dengan suatu salah pengertian mengenai sifat usaha pembangunan, tercermin dalam penebangan pagar tanaman di desa-desa untuk diganti dengan pagar tembok setelah jalan diperluas. Semuanya ini menunjukkan perlunya segala implikasi perubahan di dalam masyarakat kita yang akan diakibatkan oleh kepadatan penduduk yang luar biasa itu, direnungkan secara sungguh-sungguh. Bukan saja oleh pemerintah atau oleh ahli perencana, tapi juga oleh masyarakat umum, sebab mereka pun langsung berkepentingan. Pencarian tata cara yang akan memungkinkan hidup bersama secara rukun dan bahagia pada kepadatan penduduk yang tinggi, dalam suatu keseimbangan baru dengan alam, pembinaan suatu teknologi yang sesuai dengan sumber alam kita dan yang dapat dimanfaatkan untuk menampung jumlah pekerja yang demikian besar ini, dan pada pokoknya pencarian suatu etik baru, semuanya ini akan memerlukan pemikiran bersama, pembicaraan bersama dan usaha bersama. Hanya dengan cara diskusi terbuka ini, masyarakat kita akan dapat mulai usahanya untuk mempersiapkan diri untuk hari depan kita dan untuk mengadakan penyesuaian dan perubahan seperlunya. Penerangan dan pendidikan. Usaha penerangan dalam hal ini sangat penting peranannya. Pendidikan umum akan harus dapat mengaitkan usaha keluarga berencana, kesempatan kerja, transmigrasi, dan pembangunan desa dalam suatu konsepsi pembangunan integral yang dapat membantu masyarakat umum pada tingkat individual untuk menghadapi sendiri masalahnya dengan pilihan serta keputusan pribadinya. Pemupukan cinta terhadap alam, kesadaran tentang perlunya keseimbangan dengan alam, serta ketergantungan manusia padanya, tapi juga kesadaran tentang interdependensi total semua negara di dunia dalam hal perencanaan lingkungan hidup manusia, semuanya ini perlu untuk pengarahan aspirasi bangsa kita, juga untuk memberi konteks real untuk perjuangan bangsa kita seterusnya. Implikasi sosial, budaya, dan politis dari perubahan demografis yang akan datang ini atas masyarakat yang ingin kita bina, mau tak mau juga akan mempengaruhi sifat percaturan politik di negeri kita. Persoalan yang akan timbul oleh karenanya akan merupakan titik perkisaran yang akan menentukan jalan sejarah kita. Persiapan untuk semuanya itu sudah barang tentu meliputi juga dunia pendidikan kita. Kita akan perlukan buku pelajaran baru, penyesuaian kurikulum dalam ilmu hayat, bumi dan alam, sehingga juga mencakup pengetahuan tentang lingkungan hidup manusia, tentang imbangan di dalam biosfer yang meliputi juga imbangan antara manusia dan alam. Kita akan harus memupuk rasa cinta terhadap alam dan rasa tanggung jawab terhadap perlindungan alam. Misalnya dengan usaha di sekolah-sekolah berupa bercocok tanam, hobi seperti ekskursi, pengamatan burung dan pengamatan hewan umumnya, yaitu dengan kamera bukan dengan bedil, serta aksi anti pencemaran di sekolah-sekolah.
Perlu juga mobilitas generasi muda diperbesar dengan merangsang ekskursi, turisme pemuda di dalam negeri, serta pemupukan semangat pionir, yaitu keinginan untuk membangun daerah lain di Indonesia dan untuk berakar dan berkeluarga di sana. Masalah penduduk dan keluarga berencana perlu juga dibicarakan. Program semacam itu diperlukan bukan saja untuk anak kita di sekolah, tapi perlu juga di luar sekolah. Pramuka dan anak-anak yang tidak bersekolah perlu diajak. Pada tingkat universitas, bukan saja perlu diusahakan kuliah tentang lingkungan di semua fakultas dan jurusan, melainkan kesadaran dan sensitivitas terhadap dikotomi pedesaan, kota besar perlu ditingkatkan. Pendidikan secara partisipasi dalam pembangunan bagi manusia, baik di desa-desa maupun di antara rakyat di kota-kota, perlu diperkembangkan, di samping riset di bidang lingkungan pada umumnya. Universitas kita harus mendidik ahli di bidang lingkungan yang akan kita perlukan dalam perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan lingkungan hidup manusia. Setidak-tidaknya universitas-universitas, termasuk juga akademi-akademi kedinasan, harus menjaga jangan sampai mendidik sarjana yang sangat sempit kemampuannya, picik penglihatannya, dan hanya mempunyai tunnel vision saja. Sebagai akibat kelakuan formalistis garis pemisah antara fakultas dan jurusan, serta karena spesialisasi yang memang diperlukan. Padahal untuk menghadapi hari depan Indonesia dengan segala perubahan demografi serta ekonomi, sosial dan politis, diperlukan sarjana teknokrat dan birokrat yang berpandangan luas yang mempunyai kemampuan interdisipliner, sehingga sanggup memahami kait-mengaitnya faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan lingkungan hidup manusia. Didirikannya berbagai Center of Urban Studies dan Center for Rural Development and Intermediate Technology di universitas akan merupakan langkah maju yang penting. Ikhtisar dan kesimpulan. Dalam hal ini Indonesia tidak sendiri menghadapi masalah lingkungan hidup manusia. Dalam manusia mempersiapkan diri untuk memelihara alam sehingga ia dapat melandasi dan menghayati kehidupan umat manusia di dunia ini di hari depan, ternyata manusia pada hakikatnya menghadapi masalah nisbahnya dengan alam. Manusia primitif dikuasai alam. Kehidupan diaturnya dengan menuruti kehidupan alam dan dia menyesuaikan diri dengan tingkah laku semena-mena alam itu. Manusia pramodern menonjolkan keserasian harmoni dengan alam, baik dalam kehidupan materialnya maupun dalam kehidupan batinnya. Manusia menjadi modern ketika dia memisahkan dirinya secara sadar dari alam, sehingga dengan demikian dia dapat menguasai dan memanfaatkan alam. Sekarang ternyata, seperti di dalam kisah Dr. Faust, manusia dalam kerakusannya telah menjadi perusak alam, sehingga kelangsungan hidup manusia sendiri mulai terancam. Maka dalam memasuki kurun zaman yang baru, manusia akan harus menemukan suatu imbangan baru dengan alam, serta dengan sesama manusianya. Seluruh umat manusia dan semua bangsa di dunia masing-masing dengan caranya sendiri terpaksa akan harus berusaha mewujudkan suatu tata hidup, suatu sivilisasi termasuk teknologinya yang lebih mengindahkan alam, yang lebih mementingkan pemeliharaan sumber kekayaan alam berdasarkan kesadaran bahwa sumber-sumber alam itu terbatas adanya. Suatu sivilisasi yang juga sanggup untuk memelihara secara sadar biosfer dunia, sehingga kehidupan umat manusia di hari depan terjamin. Pula, agar umat manusia dapat hidup bersama secara rukun, tentram, kreatif, dan berbahagia, maka perlu masing-masing bangsa berusaha menjelmakan norma hidup bersama yang baru, yang lebih sesuai dengan kepadatan penduduk yang jauh lebih besar itu. Untuk itu diperlukan etik yang berlandaskan suatu imbangan baru antara hak asasi dan kewajiban asasi sosial. Di dalam proses pencarian itu, perlu disadari betapa pentingnya menjamin kualitas dan keselamatan hidup umat manusia, dipelihara dan dijamin aneka ragam kebudayaan di dunia, cultural pluralism, serta juga stabilitas ekologis akan tergantung pada pemeliharaan keanekaragaman ekosistem. Bagi kita di Indonesia, usaha untuk menjamin suatu kehidupan yang layak, yang makmur, adil, dan sentosa, perlu kita bangun bukan saja suatu sistem ekonomi baru untuk mengatasi kemelaratan, melainkan lebih luas lagi. Kita perlu membangun suatu kebudayaan baru yang kembali menempatkan manusia sebagai pelindung dan pemelihara alam, serta segala kekayaannya dan yang mampu untuk memayu hayuning bawono, yaitu dapat menyelamatkan umat dan memupuk kesejahteraan dunia menuju ke keraharjaan, keselamatan, dan kerahayuan.
Dalam usaha ini mau tak mau negara kaya maupun negara miskin berjalan bahu-membahu terikat satu sama lain oleh suatu interdependensi yang total.